Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dangu Inspirasi, kita kembali lagi berbincang santai bersama Ibu Profesor Tuti Anggraini PhD. Bahasan kita kali ini mengenai bahaya mengkonsumsi tepung terigu. Nah, tapi sebelum itu perlu kita tahu dulu tepung terigu ini terbuat dari gandum ya Bu ya. Iya. Nah, termasuk tepung yang paling banyak digunakan karena bisa menjadi pelengkap bahan dasar dari hidangan ya Bu. Iya. Saya dibikin kue basah, kue kering, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum itu apa kandungan dari tepung terigu ini Bu? Ya, tepung terigu kan berasal dari tanaman gandum. Yang dipanen itu adalah bagian bulirnya atau bagian kerennya. Jadi terdiri dari ada patinya, yaitu amilosa amilopektin, kemudian terdiri. Jadi di antara serealia lainnya, gandum ini cenderung dia mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan beras misalnya. Nah, jadi kemudian tepung terigu juga mengandung serat-serat, mineral-mineral, gitu, dan senyawa-senyawa komponen aktif yang terdapat di permukaan maupun di dalam bagian endospermnya sendiri. Nah, tepung terigu ini kan menjadi bahan pokok di hidangan itu Bu. Nah, manfaat tepung terigu ini bagi makanan itu apa Bu? Ya, jadi tepung terigu itu kan dalam berbagai jenis pangan itu menjadi base-nya atau dasarnya. Jadi karena dia mengandung pati itu. Jadi pati itu yang digunakan sebagai matriks pembuat berbagai macam seperti cookies, ulu dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi kemudian kelebihan lagi mungkin ya Ani, jadi kelebihan dari gandum ya. Jadi kan misalnya ada roti atau donat ya, jadi itu kan produk yang diolah tetapi dikembangkan dulu, mengembang dulu dia baru diolah ya, seperti roti dan donat itu Ani. Nah, jadi sewaktu kita membuat roti atau donat itu tentu kita membutuhkan ragi ya dalam proses fermentasinya, dibiarkan beberapa saat, kemudian ragi itulah mikroorganisme yang akan menghidrolisis senyawa menjadi lebih sederhana. Kemudian dalam proses fermentasi tersebut dia melibatkan menghasilkan sejumlah gas-gas ya. Jadi makanya ketika fermentasinya sudah selesai, ketika adonannya kita biarkan, makanya adonan roti atau donat itu kan mengembang mengembang pada saat fermentasi. Nah, yang membuat dia mengembang tadi adalah karena ada gluten di dalam tepung terigu. Nah, gluten itu adalah sejenis protein yang ada di dalam tepung terigu, sehingga gas-gas hasil fermentasi tadi pada saat kita membuat roti dan donat itu, nah gas-gasnya itu diperangkap oleh gluten tadi. Jadi gluten ini bisa membentuk lapisan film ya, menjadikan dia elastis. Jadi dengan keberadaan gluten tadi bisa memerangkap gas-gas hasil fermentasi sehingga adonannya mengembang. Jadi itu peranannya. Jadi memang tepung terigu itu kelebihannya digunakan sebagai yang produk dengan yang mengembang gitu Ani. Dibantu jadi, ragi tadi ya, Bu. karena ragi dan ada yang memerangkapnya itu adalah glutennya tadi. Ya, misalnya kalau tidak ada tepung terigu, misalnya kalau kita gunakan tepung beras misalnya, kan tidak ada kita menggunakan tepung beras ya untuk roti. Mungkin ada, tetapi harus dilakukan modifikasi dulu terhadap berasnya gitu. Jadi karena tepung beras ini tidak mempunyai gluten, jadi tidak akan bisa membuat menggembang gitu, dengan pemberian ragi pada saat fermentasinya. Ya, tetapi meskipun ada juga beberapa penelitian yang mereka memang membuat bagaimana caranya supaya roti ini tetap mengembang seperti dia halnya kita memakai tepung terigu, tetapi dengan berbagai macam pula tambahannya, sebagai mungkin ditambah pengembangnya sendiri, kemudian patinya dimodifikasi dulu, digelatinisasi dan segala macam. Jadi itu kelebihannya tepung terigu ya Ani, karena ada glutennya tadi. Ya. Nah, itu yang membedakan tepung terigu dengan tepung-tepung lainnya. Nah, gluten ini termasuk zat yang baik pada tepung atau gimana? Gluten itu adalah protein. Ya, protein yang terdapat pada gandum. Ya, jadi di jagung tidak ada gluten ya, meskipun di jagung tidak ada, di sorghum tidak ada ya. Jadi kalau di luar negeri itu kan memang banyak sekali tuh produk-produk yang gluten free gitu. Jadi yang tidak ada mengandung glutennya. Jadi yang paling banyak itu ya dari sorghum ya. Diolah dari sorghum, kemudian dari jagung, dari umbi-umbian ya, itu tidak ada mengandung gluten. Nah, kembali lagi dengan bahasan bahaya
mengkonsumsi tepung terigu. Itu apa yang membuatnya bahaya, Bu? Ya. Jadi seperti Bu bilang tadi ya, jadi bahaya tepung terigu itu ada pada glutennya. Ya, jadi gluten itu kan bermanfaat ya, seperti yang Ibu ceritakan tadi. Jadi makanya keberadaan gluten itu yang bikin mie tidak putus-putus ya. Jadi karena gluten Elastis bersifat gitu. elastis. Karena gluten tadi. Tetapi, gluten itu kan protein itu bermanfaat untuk tubuh. Cuman manusia ini kan punya berbagai kekurangan ya. Jadi ada seseorang ya, jadi ada yang tidak bisa mengkonsumsi gluten. Jadi sama halnya seperti ini Ani. Ada orang yang tidak bisa mengkonsumsi susu dari sapi ya. Nah, jadi istilahnya dia karena dia laktosa intoleran. Jadi dia intoleran terhadap laktosa. Itu termasuk alergi. Ya, sejenis alergi. Jadi tubuhnya tidak bisa menerima laktosa misalnya. Makanya anak-anak dengan laktosa intoleran dia susunya itu dari susu kedelai gitu ya. Nah, tidak bisa dari susu kambing, susu sapi gitu ya. Nah, sama seperti gluten ini. Jadi gluten ini ada beberapa orang itu tidak bisa mengkonsumsi gluten karena dia menganggap gluten itu adalah benda asing. Nah, apa dampak yang dampaknya? Jadi karena tubuh seseorang, nama penyakitnya adalah celiac disease ya, penyakit celiac. Jadi penyakit celiac ini adalah seseorang yang tidak bisa mengkonsumsi gluten. Kenapa? Karena gluten itu dianggapnya sebagai benda asing. Nah, ketika gluten masuk ke dalam tubuhnya, jadi di situ akan dihambat absorpsinya di bagian usus penyerapan. Jadi dia akan menghambat supaya gluten ini tidak masuk ke dalam tubuh. Dia tidak diserap. Tetapi ini kan tidak merugikan, bukan hanya gluten saja yang terhalang masuk, tetapi juga nutrisi-nutrisi lain juga terhalang jadinya. Itu artinya tidak dicerna tubuh gluten tadi dalam tubuhnya. Iya, tidak bisa. Jadi ketika gluten masuk, jadi tubuh itu seperti membentengi dirinya lah supaya gluten itu tidak ikut diabsorpsi, tidak ikut dicerna gitu. Nah, makanya ini juga tidak hanya menghambat gluten tadi saja, tetapi semua zat-zat gizi juga dihambatnya sehingga tidak diserap oleh tubuh. Jadi makanya ini kan berbahaya sekali ya. Jadi misalnya untuk anak-anak yang menderita celiac disease, jadi dia akan karena penyerapan mungkin dikasih orang tuanya tepung terigu yang orang tuanya tidak tahu anaknya menderita celiac disease atau tidak. Nah, jadi dia akan menghambat nutrisi-nutrisi lain untuk masuk ke dalam tubuhnya. Jadi anak-anak yang menderita celiac disease itu dia akan tumbuh kembangnya terganggu gitu ya, karena bisa dibilang kekurangan gizi jadinya ya. Jadi karena dia sudah mengkonsumsi gluten padahal tubuhnya tidak bisa menerima gluten. Nah, jadi tepung terigu itu sangat tidak direkomendasi untuk anak yang berumur 1 tahun ke bawah. Ya, jadi karena kita nggak tahu ya apakah anak ini celiac disease atau tidak ya. Jadi dapat diidentifikasi dari kecil lah ya, Bu ya. Mungkin dilihat dari tubuhnya yang tidak bertumbuh, itu harus dicari tahu penyebabnya. Dan kalau dapat tuh memang tidak dikasih dulu tepung terigu dari di bawah 1 tahun itu. Jangan bahaya dikasih juga tepung ya, Bu terigu itu. Menghambat pertumbuhannya. Dan ada beberapa penyakit sebenarnya bisa ditemukan oleh celiac ya, salah satunya bisa juga menyebabkan autoimun. Ya, jadi autoimun kemudian bisa memicu kanker dan segala macam. Jadi kalau kita meskipun misalnya kita sekarang tidak celiac disease ya, tetapi lama kelamaan bisa jadinya autoimun karena kelebihan gluten. Jadi makanya ya semua harus dibatasi lah. Nah, itu intinya. Jadi mengkonsumsinya harus dibatasi jumlahnya. Jadi untuk anak-anak 1 tahun ke bawah sebaiknya hindari mengkonsumsi gluten, dan untuk kita tepung terigu. Nah, untuk kita mungkin membatasi mengkonsumsi olahan-olahan dari tepung terigu Ibu itu ya, Bu ya. Nah, mungkin sekian bahasan kita mengenai tepung terigu yang karena itu kita tahu bahaya dari tepung terigu itu bagi anak-anak dan juga dewasa ya, Bu, perlu dibatasi mengkonsumsi olahan dari tepung terigu itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.